Ini adalah sepatu Lik yang paling enak dipakai lari. Halo guys, Dimas sini dan udah lama nih kita nggak ngebahas Lik. Ya ini merek suhu ya sebenarnya, merek lama yang mulai balik lagi nih ke dalam kancah pertarungan sepatu running nasional. Dan apakah sepatunya enak atau enggak? Summary aja, ini adalah sepatu Lik yang paling enak buat dipakai lari dibandingkan sebelum-sebelumnya. Tapi nggak fair dong kalau kita langsung keluarin statement kayak gitu tanpa ngejelasin satu persatu ya. Pertama, gue breakdown dulu nih dari segi looknya ya. Kalian mungkin udah sangat kenal sekali dengan soal ini ya, tau lah ya. Dan memang soalnya bagus ya untuk kelas kayak gini. Cuman gue ngelihatnya sepatu ini tuh bukan tipe cushion, tapi ini sepatu netral yang justru lebih ke fungsi stabilitas. Bingung kan? Padahal soalnya kayak gini, unik loh. Nanti kita breakdown lagi satu persatu. Dari segi desain juga, Lik sepertinya sudah mulai berani dibandingkan sama desain-desain zaman dulunya. Meskipun mereka masih pertahanin material mesh yang ini nih, ya nggak apa-apa. Karena memang dari pengalaman kita ngetes mesh-nya Lik yang ini tuh bagus, kuat, dan durable. Apalagi ya, kayaknya udah cukup deh. Langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Lik Hytrax U. Jadi gue udah pegang hasil pengetesan tim kita di sini, cuman gue mau langsung highlight nih ke bagian uppernya. Nah, jadi bagian uppernya ini tuh beneran menarik. Kalau kalian inget, jadi si material ini nih itu lumayan tahan sama air ya, tapi bukan anti air sama sekali. Makanya di musim hujan kayak gini tuh enaknya kita tetap lapisin anti air atau waterproof spray dari Umbre X U Polish seperti kalian bisa lihat di bawah. Jadi biar lebih maksimal aja, apalagi ya lari kehujanan ya atau lagi lewat-lewat jalan yang becek itu nggak bisa dihindarkan di musim-musim kayak gini. Seenggaknya kita sudah jaga-jaga dulu. Pun kalau sampai kotor, bersihnya juga bisa pakai cleaner foam dari Shoe Polish X Umbre. Lanjut bahas uppernya ya. Nah, material upper ini tuh sebenarnya kita sangat-sangat suka ya. Meskipun kurang breathable, tapi material ini tuh punya daya tahan yang baik. Ini kita contohin mulai dari potong-potongnya aja. Untuk kelas mesh atau fabric ya, ini adalah salah satu yang paling susah dipotongnya. Gokil sih jadinya. Kemudian hasil tes Dremel kita. Jadi hasil tes Dremel ini nggak jebol. Ya, lapisan luarnya ini nggak jebol. Bahkan TPU-nya pun nggak jebol. Jadi buat kekuatan dan kualitas materialnya kita udah acungin jempol buat Lik nih. Beberapa detail-detail pun kita suka banget ya. Bagian TPU-nya ini, guard-nya cukup menarik, cukup pas. Dan dia ngejaga, jadi fungsinya dua nih ya, karena ada beberapa yang agak tebal-tebal nih di sini, dia ngejaga shape atau bentuk si sepatunya dengan baik dan tepat. Nah, kemudian ada lagi yang kita suka nih, bagian heel counter sebenarnya di belakang atau stabilizer yang kelihatannya kecil, minimal, tapi ini berfungsi banget. Bener-bener ngebantu ngestabilin kaki kalian di belakang, tapi ini tuh untuk segi kualitasnya, bener-bener nggak kaleng-kaleng. Bagian upper ini udah susah nih dipotongnya. Nah, bagian stabilizernya ini lebih susah lagi. Gokil sih. Meskipun kelihatannya tipis-tipis kayak gini, ternyata dia kuat. Jadi dari segi material-material, sebenarnya udah nggak ada yang terlalu gimana-gimana banget ya. Nah, gue mau menyelami beberapa detail-detailnya. Pertama, dari tali dulu nih. Ini please talinya, kalau kalian beli ini, ganti aja langsung, udah. Kenapa? Karena hasil pengetesan tim kita nggak cukup ngelok dengan baik. Mungkin kalian bisa cari tali-tali yang ada geriginya. Aftermarket buat tali banyak kok, nggak usah khawatir. Dan ini termasuk relatif murah ya kalau mau ganti tali. Nah, bagian lidah atau tong ini juga tipe gasseted tong. Dan gue suka dengan gasseted tongnya, meskipun dia nggak elastis, tapi dia bahannya kuat. Ya bahannya sama sih sebenarnya dengan apa yang dipakai di upper sama mereka. Jatuh. Nah, kalau kita masuk ke dalam, malah ini juga enak. Bahkan kalau penuturan tim kita sih, ini termasuk yang enak dibandingkan sama Lik yang sebelum-sebelumnya. Kalau gue sih, ngelihat ini tuh inget banget sama Nike ya, feel ini, sama materialnya. Ya sudahlah,
Kalian tahu mungkin alasannya kenapa, tapi itu hal yang positif dong, ya kan? Jadi overall-nya dari segi material upper, kita sangat suka sekali dengan rating 8 dari 10. Oh ya, kalau kalian nanya bikin blister atau enggak, jadi sebenarnya tester kita udah cobain baru sekitar 5 kiloan sebelum kita potong ini. 5 kiloan sih aman-aman aja. Kita belum tahu ya untuk jarak di atas 10, 20, bahkan 42 kilo gitu untuk maraton, kita belum tahu. Nah, cuman ini termasuk upper yang nyaman. Lanjut ngomongin midsole-nya. Midsole-nya ini terpuji sekali, guys. Ini enak banget ya, pertama dari insole dulu deh. Insole-nya itu enak banget, ini bahannya Pylon. Tebelnya itu sampai 5,7 mm, jadi lumayan banget. Lebih tebal daripada insole-nya On-Cloud ya, dengan material yang mirip-mirip. Dia juga lumayan firm, jadi jangan takut dia mendelep atau kempes gimana banget ala-ala memory foam. Enggak, ini enak. Ini ternyata mereka pakai rumusnya Asics nih. Insole yang empuk tapi nggak terlalu ngedelep gitu ya, lumayan masih firm, dikombinasi sama alas atau TA yang empuk juga. Nah ini ketemu nih biasanya di Kayano, kemudian kemarin seingat gue tuh Nova Blast juga kayak begini. Ini bikin feel di dalamnya itu lebih enak, lebih nyaman. Kudos sih buat League ya, yang sebelumnya nggak gini-gini amat, dan ini improvement yang sangat patut diapresiasi. Nah, turun lagi nih dikit. Ini material misalnya Pylon-nya itu ringan. Jadi tebal, dia tuh tebal dan tinggi. Cuman feel ketika kita pakai, ketika kita angkat pun itu kerasa ringan. Padahal berat aktualnya juga lumayan loh. Ini sesuatu yang sangat-sangat harus kita apresiasi juga. Cuman jangan berpikir ini tuh karakternya cushion banget. Enggak, ini tuh karakternya justru firm. Nah, gue tuh sempat khawatir gitu kalau insole kayak ini tuh terlalu terlalu kempes atau terlalu empuk. Ternyata enggak, dia tuh relatif firm. Jadi firm tapi forgiving juga, nggak keras-keras banget gitu ya, kayak khasnya sepatu stability kan biasanya suka keras-keras banget. Ini nggak, dia itu firm cukup aja, cukup untuk membuat keseluruhannya atau ride-nya ketika kalian pakai lari itu jadi stabil. Nah, firmness ini juga dibuktiin sama durometer midsole-nya yang 33,5 HA. Ya, lumayan loh. Insole-nya itu 17 HA, jadi lebih empuk memang si insole-nya. Jadi feel keseluruhan ketika kalian pakai sepatu ini tuh jauh lebih nyaman meskipun sepatunya stabil. Good job juga. Nah, kita kasih rating 8 dari 10 untuk midsole-nya. Gimana dengan outsole-nya? Jujur ini bagian yang paling jeblok. Kenapa? To the point aja, kita udah ngelihat ini potensial lemah sebenarnya ya. Nggak terlalu ngegripnya iya, nanti kita bahas lagi juga. Terus untuk durometernya sebenarnya oke, hardness-nya bagus ya. Tapi begitu kita dremel, dremelnya itu jebol di detik ke 20. Jadi memang bukan yang paling kuat. Makanya kita kasih rating untuk outsole-nya aja di angka 6 dari 10. Jadi total-total kalau kita ngomongin material itu rata-ratanya 7,3 dari 10. Kalau kita lihat ini harganya 599 nih, tag belum dicopot ya. Jadi ini tuh masih termasuk entry level dan sangat-sangat bisa dimaafkan dengan kualitas kayak gini meskipun kita berharap dong dapat sesuatu yang lebih ya untuk daya tahannya. Nah, kalau dia bisa lebih baik lagi daya tahannya, kenapa enggak? Ini harus jadi sesuatu yang bisa diperjuangkan lagi nih, Lik. Sayang aja gitu kalau kayak gini-gini aja. Karena dari segi material aja nih, kerasa banget Lik itu improvementnya maksimal. Nah, gimana dengan konstruksinya? Karena kan kalian suka ada yang ngeluh konstruksi nih, lem-lemannya lepas dan lain sebagainya. Kita recall dulu nih obrolan tahun kemarin ya, karena kita ada ngebahas 2 League nih tahun kemarin kan. Kebetulan outsole-nya yang pertama itu lepas, yang kedua itu gue lupa namanya artikelnya apa ya, yang hitam oranye putih waktu itu ya. Itu udah enggak dan udah lebih kuat. Kenapa? Karena waktu di autografi itu ketemu kalau ada masalah waktu buang grease-nya ya, proses di grease lah, di bagian outsole ke midsole terutama saat itu. Nah, makanya kalian suka ada yang cerita, oh lemnya lemah, lepas-lepas, dan lain sebagainya. Tapi udah ketemu dan sudah diselesaikan di batch selanjutnya. Jadi 2024 kita cukup tenang nih, pakai League juga masih bagus-bagus aja. Pun yang ada di kita belum lepas dong, masih bagus-bagus aja. Nah, gimana dengan sepatu ini? Kalau gue lihat ini malah tambah bagus dan tambah rapi. Nah, tambah bagusnya gimana? Jadi sebelumnya mungkin gue bisa lepas di beberapa titik ya dari alasnya aja, ini lebih susah lagi nariknya. Intinya memang lemnya League itu kuat dan makin dibuktikan di sini makin lebih kuat lagi. Ini bisa gue tarik sedikit tapi susah banget gitu ya. Bagian-bagian paling krusialnya ujung-ujung, samping, sama belakang justru nggak masalah sama sekali dan itu yang paling susah dibongkar. Nah paling
ini aja nih yang harus jadi concern mungkin ya. Ini kalau kita pisahin gini agak ada sedikit gap, ini mungkin air bisa masuk. Jadi kalau kalian hobi cuci rendam, nah air bisa masuk ke sini tetap aja akan kalah lemnya. Please, makanya pakai aja cleaner yang sedikit mungkin airnya, kayak yang kita keluarin nih bareng Umbre, yang dari Sucolist X Umbre itu cleanernya, itu lebih aman, lebih safety. Nah, karena udah kuat nih lemnya, jangan karena salah handling, jadi lepas juga akan sayang aja gitu ya. Overall keseluruhan untuk konstruksi juga kalian lihat deh kerapian-kerapiannya ya, jahitan-jahitan kayak trouble stitch nih di sini itu rapi banget, pengelemannya itu rapi banget juga, cuttingan pola rapi banget, jadi semuanya rapi banget. Wah, jahitan-jahitan di detail per detailnya pun sangat rapi sekali. Ini mungkin effort League untuk meningkatkan lagi kualitas dan kerapihannya yang sangat kelihatan sekali ya di sini. Kita sangat acungi jempol lah. Makanya untuk konstruksi kita kasih angka 8 dari 10. Nah, dengan catatan untuk lem-lemannya juga lebih baik nih daripada tahun-tahun sebelumnya, setidaknya dari unit yang kita tes ini. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab ya buat per lem-lemannya. Nah, 2 kategori terakhir nih. Ini juga yang penting karena kita ngomongin sepatu lari harus satu nyaman, yang kedua buat performance-nya gimana. Oke, untuk menjawab kenyamanan, gue mau bacain dulu beberapa detail-detail ukurannya. Yang pertama, berat sepatunya 298 ya, 298,6 gram. Ini nggak ringan loh. Tapi feel-nya itu jauh lebih ringan daripada seharusnya. Gue tuh ekspektasinya sebenarnya cuma sekitar 250 gram. Ternyata lebih berat lagi. Di size 43, angka 298 tuh ya termasuk menengah ke berat gitu kan, tapi beda banget feel-nya. Good job sekali sih League bisa bikin sepatu yang feel-nya lebih ringan daripada seharusnya. Lebar tuh box-nya ini termasuk yang biasa, jadi nggak sempit, nggak lebar juga, di 98,2 mm. Nah, buat kalian yang kakinya lebar, mungkin harus berhati-hati dalam milih sepatu ini, karena lebih lebar yang kita tes kemarin, Pumo sama tipografi itu lebih lebar lagi, lebih cocok lah buat kalian yang itu daripada ini. Untuk instep-nya, ini cocok banget buat kalian yang punggung kakinya tinggi dengan 88,5 mm di ketinggian ideal ya. Ini jauh sekali sebenarnya naiknya, cuman kan nggak mungkin juga ya kalian pakai sepatu sampai segininya banget gitu. Nah, kurang lebih di titik maksimal tuh segini lah. Ini masih bisa banget mengakomodir kalian yang punggung kakinya tinggi-tinggi atau gemuk gitu. Kemudian panjang insole-nya itu 27 cm. Untuk standar 43 ya standar sih, nggak terlalu panjang banget. Nah, heel drop-nya berapa? Ini yang agak tinggi nih, 16,6 mm. Nah, beberapa detail yang mungkin harus kalian tahu. Jadi dia ada rocker yang lumayan di sini sudutnya. Gue kurang suka sebenarnya dengan sudutnya ini. Kenapa? Karena rockernya sih nggak apa-apa, rockernya nggak apa-apa, cuman bagian ini nih jari kaki kitanya jadi agak naik, itu aja sih yang harus diperhatiin untuk kenyamanan. Kalau kalian banyak pakai buat lari sebenarnya nggak apa-apa, cuman kalau kalian berharap ini untuk dipakai jalan gitu ya, untuk dipakai berdiri lama, gue kurang sarankan karena alasan ini nih, posisi jari kakinya di sini. Terus catatan terpenting untuk kenyamanannya, karakternya itu lebih mirip sama sepatu stability, di mana kelihatan bangetnya itu di bagian ini nih, di belakang ya, di heel lock-nya itu stabil sekali, sangat kejaga. Terus kalau udah ditali pun support bagian atasnya ini baik sekali, plus bagian sini nih, bagian tengah dan sampingnya itu juga sangat stabil dan sangat firm sekali. Jadi buat kalian yang mencari sepatu yang seperti stability tapi bukan sepatu stability banget, ini pilihan yang baik. Untuk kelebarannya pun gue juga agak kaget ya sebenarnya, karena untuk kelebaran soalnya ini nggak terlalu lebar untuk standar sepatu stability, tapi it works seperti layaknya sepatu stability. Mungkin kalau gue nyebutnya adalah ini sepatu netral dengan karakteristik stability. Sepatu tengah-tengah lah gitu. Kalau kemarin ada Hyperblast dan Brisbane yang karakter soalnya itu cushion tapi stabil. Nah, kalau yang ini netral ke stabil gitu ya. Nah, terus buat kalian yang penggemar tonjolan arch yang cukup tinggi, ini juga tonjolan arch di insole-nya cukup tinggi. Nyaman ya. Nah, tapi gunakan dengan caution ya, karena kalau yang terlalu tinggi ini juga tidak selamanya baik. Kalau kalian bisa, baiknya coba dulu aja sepatunya di store-nya. Kalau nggak salah, League itu di kantornya kan ada tokonya ya di daerah PRJ itu. Nah, kalian bisa main ke sana aja. Nah, itu sih dari kenyamanannya, dan kalau kalian pakai lari, tidak ada masalah yang berarti
selama pengetesan kita ya, ini termasuk yang fine dan cukup nyaman, makanya kita kasih rating 7,5 dari 10. Gimana dengan performa larinya? Nah, performa larinya ini jujur agak anjlok ya. Kenapa? Meskipun dia punya stability yang cukup dapat, tapi beberapa consideration nih dari kita, ini sepertinya tidak cocok untuk lari jarak jauh. Lebih cocoknya buat apa? Daily training. Karena alasan apa? Karena alasan ya sepatu stability itu tidak selalu nyaman untuk dipakai jarak jauh, betul. Supportnya oke, iya. Tapi ketika kalian lari jarak jauh, mungkin kalian akan butuh cushion lebih juga. Nah, sedangkan ini karakternya itu lebih firm. Cushionnya mungkin akan kurang untuk lari sampai di atas 21 km. Gripnya ini juga yang jadi pertimbangan nih, karena grip dan ketahanan si outsole-nya itu termasuk yang kurang ya. Gripnya di kering aja udah licin, apalagi di basah, kalian bisa lihat sendiri ya, di insertnya kayak gini. Nah, sekarang bayangin kalian long run, medan-medannya itu nggak terlalu bagus, atau lagi becek, berair, hujan gitu kan, kalian butuh grip yang lebih bagus, ini bukan sepatu yang tepat. Nah, kemudian kalau kalian banyak pakai untuk long run, artinya si outsole ini juga akan lebih cepat habis, umur sepatunya akan udahan duluan, meskipun midsole-nya masih bagus. Itu pertimbangan selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah dari segi breathability-nya. Jadi, untuk lari 5 kilo, 10 kilo, nggak masalah dengan breathability kayak gini. Masalahnya, breathability-nya atau sirkulasi udaranya pun tidak terlalu bagus. Dan kebayang ya, kalian pakai untuk 21 km, 42 km, rasanya nggak ideal gitu, rasanya akan panas banget di sepatu ini. Itu sih kekurangannya untuk dari segi performance. Nah, untuk kecepatan-kecepatan tinggi, gue belum bisa kasih komen banyak, tapi setidaknya untuk kecepatan-kecepatan rendah atau tengah-tengah lah, PS6, PS5, ini masih sangat acceptable sekali. Kayak gitu aja untuk performance-nya dengan rating 7 dari 10. Nah, sebelum gue bacain rating finalnya, mungkin gue pengen kasih insight aja ya. Kayaknya league ini mulai bangun dan mulai agresif lagi. Gue sih sebenarnya menunggu, karena dari semua produsen yang sekarang jualan sepatu lokal ya, produsen sepatu lokal yang sekarang mulai masuk ke sport lagi, salah satu yang paling potensial karena pengalamannya itu adalah league. Harusnya sih, ya gue sih sebenarnya berharap ya sama mereka bisa jadi sekelas Nike-nya Indonesia mungkin misalnya, atau apalah ya, karena mereka punya modal untuk itu. Tinggal mungkin R&D dari teknologinya, desainnya, dan langkah pakai sol kayak gitu itu sebenarnya nggak apa-apa untuk saat ini ya. Mereka adopsi dulu teknologi dari luar, tapi sambil R&D juga untuk jangka waktu setahun, 2 tahun, gitu, 3 tahun, sampai akhirnya 5 tahun ke depan, mereka bisa tunjukin kalau mereka punya taring nih, kancah nasional maupun internasional dengan kualitasnya yang jauh lebih baik lagi. Itu sih harapan gue, karena kita ngelihat banyak brand-brand baru yang mulai melesat gitu ya, dan sangat bagus sekali, sangat proper sekali sepatunya. Sayang, league ini yang harusnya lebih sepuh tidak mengikuti itu, dan ultimately kalau harus ditanya lebih baik mana, mungkin brand-brand yang lebih baru, gue sampai saat ini masih agak lebih prefer dengan brand-brand yang lebih baru tersebut di kisaran harga sama 500-600an, karena yang kita dapatkan pun sudah proper dan sudah lebih nyaman lagi untuk berbagai macam kondisi lari. Tapi ya, ini mungkin akan bikin gue berpaling, terutama buat kita-kita yang butuh sepatu stability. Nah, gimana dengan pendapat kalian? Ada yang udah pernah coba juga atau enggak? Silahkan lanjut komen di bawah ya, dan gue bacain rating finalnya. Sepatu ini adalah 7,45. Itu aja dari kita. Gue Dimas undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video sepatu selanjutnya.